Yes, selamat datang di konten Yuliarto Putranto. Saat ini saya berada di Lampung, persisnya di Desa Purworejo ya, Kecamatan Pasir Sakti, Kabupaten Lampung Timur ya. Di sini ada dengan saya ini Pak Idi Batara. Beliau adalah Kepala Bidas HS, Balai Pengelolaan Des dan Hutan Lindung WAIS Kampung WAIS Putih. Di sebelah kiri saya Pak Samsudin, Ketua Kelompok Tani Mangrove ya, di sini ya. Teman-teman semua, jadi di sini ada mangrove, tapi ini adalah hasil dari suatu perjuangan dari Pak Samsudin, bantu Pak Idi dan teman-teman masyarakat di sini. Sekarang mangrove-nya ini sudah tumbuh dan tadinya rusak sudah dipulihkan sekarang oleh teman-teman di sini. Ini sudah ada kearifan lokal di sini Pak Idi ya. Jadi biasanya mangrove itu biasanya disemaikan di daerah yang berlumpur, tapi ini teman-teman di sini disemaikan di daratan ya. Ini gimana? Terima kasih Pak Yuliarto. Jadi betul apa yang disampaikan Pak Samsudi dan Pak Samnya orang yang konsisten. Kami ajak untuk mengurangi limbah itu yang kita bangun, tapi sebenarnya yang lebih efektif lagi bahwa dengan bibit bermedia limbah gelas plastik ini yang pertama tadi sama penyakit terkendali, kemudian kita bekerja dekat rumah, yang ngambil juga mudah. Tapi prinsip teknisnya adalah di rahasia sering kegagalan bibit mangrove. Kalau kita pakai polybag itu 4 bulan up itu sudah pasti akar itu tembus. Akar tembus itu kalau kita tanam patah sebenarnya riskan sekali terhadap keberhasilan hidup di lapangan. Nah, dengan gelas ini dan praktis, murah dan ada di mana-mana, akar itu tidak mungkin tembus dan dia bisa bertahan sampai 1 tahun, 1,5 tahun bahkan itu masih bisa. Nah, untuk itu seluruh bantuan kami dari BPDAS kepada masyarakat memang untuk di Lampung mutlak harus pakai. Ya, siapa tahu kelebihan tetap bisa digunakan. Siapa tahu juga ada yang beli, dia sambil belajar kewirausahaan. Nah, ini menjamin dan sudah kami praktekkan selama kurun waktu sudah 9 tahun dengan Pak Samsudin dan sekarang, dan teman-teman juga di Bangka Belitung sudah begini, dan semuanya bagus, tumbuh baik, sehat dan praktis. Nyiramnya juga air tawar. Yang beda itu hanya medianya harus lumpur ya. Nah, ini satu alternatif inovasi teman-teman kelompok tani yang saya pikir mudah dilakukan dan tidak terlalu ruwet, efektif, efisien. Ini perlu di teman-teman yang menggiat mangrove yang lain mungkin perlu mencoba juga. Kalau polybag itu ya kalau terpakai tahun ini, kalau tidak terpakai berarti limbah. Kalau dipaksakan itu risiko gagalan tinggi. Tapi kalau ini 1 tahun bisa, bahkan di Pak Sam 2 tahun setengah ya masih bisa dipakai dan tidak stres, tanam tidak stres gitu. Ya, jadi ini cara sederhana yang tidak perlu pakai teknologi yang begitu ruwet. Kalau bedeng ya biasa. Ini kemudian Pak Sam permanen. Ya, ini karena proses berjalan, kemudian ingin menampilkan yang terbaik. Beliau ini pakai yang permanen, tapi tidak permanen juga tidak masalah. Hanya penting nyiram mungkin 1-2 hari sekali. Kalau seperti ini bahkan Pak Samsu pernah bikin yang di kolam ya, kotor begitu penuh air, dia dibiarkan seminggu Pak. Nah, ini karena belum populer, maka melalui Pak Yuliarto mungkin bisa kenal, dan ini sangat praktis dan limbah dari mana-mana dan bibitnya awet sampai 2,5 tahun. Tapi idealnya ya 1 tahun, 2,5 tahun sudah harus tanam lagi. Tapi bisa terpaksa 2,5 tahun pasti. Saya lihat tadi bibit ini ada di mana-mana ya, rumah-rumah di sebelah ya Pak ya. Artinya berarti masyarakat membuat bibit itu disiapkan untuk apa? Tuh mungkin dibawa ke tempat lain atau untuk swadaya sendiri, atau menjadi usaha ini ceritanya ini sudah menjadi semacam usaha gitu ya. Ya, ini udah ada nilai manfaat dari apa ya, manfaat dari kewirausahaan kewirausahaan dari kearifan lokal ini menjadi kewirausahaan lokal gitu. Gimana Pak? Terus terang ini memang sudah jadi usaha, jadi kami memberdayakan ibu-ibu, ibaratnya ibunya sudah tua, hasilnya udah nggak layak lagi, tapi beliau masih bisa duduk sambil ngobrol gitu, polybag
Apalagi kemarin kita dapat PEN itu luar biasa Pak. Jadi pemberdayaan ke masyarakat itu kami memperkerjakan 162 orang. 162 orang. Nah ini aja saya belum ada bayangan, baru wacana dari beliau Pak Idi bahwasanya kemungkinan ada PEN dan yang direhabilitasi itu yang api-api yang mati itu. Saya sudah ngisi politik Pak di kandang belakang itu, kurang lebih sekitar 150. Kata teman-teman ini udah kering semua, ini gampang. Nanti masukkan di bedeng semen, kita rendam pakai air, besok paginya kita buang airnya, susun lagi. Nah seperti itu Pak polanya. Jadi begitu ibu-ibu yang sudah datang, Pak isi lagi dong Pak, kita enggak minggu uangnya mau beli beras. Nah kita ikuti mereka. Dan alhamdulillah berkat doa teman-teman semuanya, masyarakat sekitar yang mendukung kami, ternyata program ini berjalan. Ya kami terima kasih juga kepada instansi, khususnya ke KLHK, BPD, dan sebagainya. Kami difasilitasi di spot selalu setiap tahun. Kalau kelompok seperti Pak Samsudin ini di kampung itu banyak. Kalau tercatat ada 64 penggerak yang kecil, ada yang gede, ada yang pulau dia 64. Itu loh, dan itu Pak betul memang mencintai. Nah sistemnya udah selamatkan anggaran kami. Pemikirannya mesti jelas, belum menjamin produktif istilah. Kemudian teknik nanamnya kami biasanya rumpun. Kenapa rumpun? Sebenarnya itu ada faktor sosial juga yang jadi pertimbangan. Rumpun berjarak. Kalau tempat lepas, apalagi muara, tanam satu-satu Pak. Selain ombak, juga ini kan tempat nelayan nyari ikan. Kalau sudah rumpun yang satu-satu nanam jarak pakai intensif, itu kemungkinan mau apapun kalau sudah airnya pasang, kemudian di situ ada ikan, ya sosor saja kalau nelayan. Tapi jangan ada rumpun, maka ada jarak antar rumpun tempatnya lewat nelayan. Itu salah satu cara agar tanaman kita juga tidak rusak akibat nelayan yang lewat itu. Oke, terima kasih Pak Idi, Pak Samsudin. Teman-teman, ini tadi cerita sukses lah ya. Bagaimana teman-teman di sini merehabilitasi mangrove yang tadinya memang rusak ya, tidak ada sama sekali, sekarang menjadi puluhan dan mungkin 400-an ya. Dan itu mungkin di tempat lain juga seperti ini. Ada kearifan lokal yang muncul, pembibitan yang didaratkan ini, ada kearifan usaha gitu ya, dari kearifan lokal menjadi kearifan usaha. Dan tadi Pak Edi sudah juga bagaimana membina masyarakat sehingga masyarakat ini tumbuh kesadarannya, bersuadaya, dan mudah-mudahan akan menjadi penggiat mangrove yang sangat komitmen ya. Saya kira sampai ketemu lagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.